Kita di sini akan melayani adik-adik kita adalah Kompor. nyaut ya, bukan apa-apa musik ya. Ulang ya. Kita adalah dari Kompor. apa itu kompor Mas Adil? Kompor itu Komisi Pemuda dan Olahraga. Oke, jadi langsung aja ya, kita mau mulai ibadah kita kali ini.
Agustus. Apabila sebentar lagi setelah kita akan memulai ibadah sekolah di kami Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Dan berterima Yesus dan Tuhan doa kita syukur. Amin. Ya, pada semangatnya nih. Harus semangat dong. Nah, hari ini kita mau menyanyikan lagu Tweet Tweet, tapi berbeda. Iya, ada yang spesial. Kita punya games buat teman-teman semua. Bapak Yola jelaskan bahasa Indonesia. Jadi nanti kita akan bernyanyi lagu ini. Lalu kita akan memberhentikan. Dan di saat berhenti teman-teman harus berpose. Setelah itu kalian harus memfoto atau video. Setelah itu diapain Mas Adi? Ya, setelah kalian foto dan video gaya keunikan ya, kalian post di story Instagram kalian masing-masing, lalu kalian tag Instagram Kompak Kanan, Kompak Kanan dan Zebao. Ini ya teman-teman Instagram mereka ini. Yuk, lama sudah mulai. Ayo mas, Mbak. Jangan lupa gerakannya teman-teman. Kompak Kanan dan Zebao. Oke, lagi mas, Mbak. Cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Oke. Gitu aja Mas Aditya, capek lama-lama. Berarti dong Bayola lebih dua Tuhan. Iya. Berarti kita harus semangat ya Mas Tapi Adit. dong. Iya tapi Bayola udah gak sabar nih Mas Adit mau mendengarkan firman Tuhan. Masa sih Mbak? Iya. Oke, kalau gitu, karena pasti kan sudah gak sabar kan mendengar firman. Pasti. Langsung aja kita masuk firman Tuhan, dan sebenarnya kita mau nyanyikan lagu Hanya Dekat. Kasihku Bapa, jiwa
Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi, walaupun tidak bertemu langsung, tapi lewat media. Aku ucapin selamat hari Minggu. Di wabah COVID yang lagi marak ini, ayo kita sama-sama mau percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus pasti berakhir wabah ini. Dan yang pastinya kita mau percaya bahwa wabah COVID ini bukan dari Tuhan, dan kita sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus mengucapkan berkat bahwa wabah ini pasti berakhir secepatnya. Oke? Mari kita buka Alkitab kita di Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Sudah dapat semuanya? Kita akan baca. Saya akan baca dan kalian mungkin bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Oke, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu, membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya demikian. Lah firman Tuhan. כי רק אתה יודע את התשובה. עלו עליכם אור הבשר, עלו עליכם גידים.
Oke, kita sudah membaca Alkitab kita masing-masing di Yesaya 37 ayat 1 sampai 14 tadi, yang bercerita tentang nubuatan Allah kepada Yesaya tentang bangsa Israel. Oke, pada saat itu kondisi bangsa Israel sangat terpuruk gitu. Kenapa terpuruk? Karena yang pertama, pada saat itu bangsa Israel terbagi menjadi dua kubu, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Mereka sama-sama Israel, tapi karena satu dan lain hal mereka terpecah jadi dua kerajaan. Yang kedua adalah mereka sedang dalam masa pembuangan di Babilonia. Kenapa seperti terjadi? Karena seperti kita ketahui bahwa kalau kita baca di Perjanjian Lama, orang bangsa Israel ini menyembah berhala. Mereka menyembah berhala, mereka meninggalkan Allah mereka, dan mereka menjadi mati. Yang artinya mati di sini adalah hubungan mereka dengan Allah itu terputus, tidak ada hubungan. Makanya mereka mati dan mereka dibuat tersingkir ke Babilonia, gitu, di bawah kerajaan Babilonia pada saat itu mereka dibuang. Dan itu sangat terpuruk. Kenapa? Karena kalau kita baca Alkitab, sejarah bangsa Israel yang dibawa dari Mesir keluar 40 tahun di padang gurun dan masuk ke tanah Kanaan. Di sana banyak susu dan madu dibilang. Di sana janji Tuhan itu tercurahkan bangsa Israel di tanah perjanjian itu. Dan tapi akhirnya mereka ke pembuangan lagi. Mereka terpuruk lagi. Mereka sudah tidak ada harapan. Mereka sudah seperti tulang kering dibilang kalau di ayat Alkitab ini. Nah, tapi pada saat itu nggak semuanya bangsa Israel itu, hampir semuanya memang menyembah berhala, tapi ada beberapa orang, contohnya Daniel. Kalau mendengar kisahnya Daniel atau membaca di Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu Daniel dan teman-temannya itu, dan ini Yeskiel. Nah, pada suatu hari Yeskiel ini dibawa Tuhan, rohnya itu dibawa Tuhan untuk melihat sebuah penglihatan di sebuah lembah. Mereka melihat tulang-tulang yang banyak, tulang-tulang yang kering, dan Tuhan berkata, bisakah tulang-tulang ini hidup lagi? Ya, engkau yang mengetahui Tuhan, kata Yeskiel. Lalu Allah memerintahkan Yeskiel untuk bernubuat, dan Allah memerintahkannya sesuai dengan perkataan Allah, bahwa Allah akan menumbuhkan daging, menumbuhkan organ-organ, menumbuhkan kulit, sehingga dia menjadi hidup kembali. Lalu mulailah bernubuatlah Yeskiel, dan terjadilah seperti itu. Terjadilah nubuatan seperti itu. Dan setelah itu, manusia itu sudah komplit, seperti manusia seutuhnya. Tapi ada satu yang kurang, yaitu nafas. Nafas. Lalu berfirmanlah Allah, bernubuatlah hai anakku. Lalu bilang, nafas dari 4 penjuru, datanglah, berikan nafas pada orang-orang yang sudah mati ini. Lalu nafas itu masuk, dan mereka menjadi hidup dan bernafas kembali. Nah, ini, lalu Tuhan berfirman kembali bahwa ini menggambarkan orang Israel yang telah mati, yang telah terputus hubungannya dengan Allah. Mereka sudah mati karena perbuat, itu jatuh dalam dosa. Tapi firman Allah mengatakan bahwa aku akan memulihkan yang tadi tidak ada harapan, akan menimbulkan harapan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel, akan mengembalikan ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan akan memberikan roh Allah tercurah. Oke? Jelas di ayat ini bahwa dikatakan bahwa Tuhan yang akan membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian. Oke. Ini nubuatan Allah, dan alhasil ya hal itu terjadi lagi. Terjadi bahwa bangsa Israel akhirnya balik lagi ke tanahnya, tanah perjanjian itu, dan ya sampai sekarang. Tapi ada yang menarik di sini. Yang menarik adalah bahwa firman ini juga bukan berbicara tentang bangsa Israel saja, tapi ini nubuatan tentang Yesus, bahwa Yesus yang telah datang ke dunia karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Tuhan Yesus mati
untuk mengembalikan kita, hubungan kita dengan Tuhan Allah. Makanya kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa, karena hubungan itu begitu penting. Karena Yesus harus mati untuk hubungan ini. Oke, selain itu di dalam ini juga terletak pengharapan, karena di dalam Yesus mati bukan cuma untuk mengembalikan sebuah hubungan sangat penting, tapi berkat-berkat Tuhan juga. Ada pengharapan di dalam kematian Yesus. Dan ingat, beberapa hari setelah kematian Yesus, Roh Kudus tercurah. Dan di Yeskiel ini kan dibilang bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada umatmu. Nah, lewat siapa yang percaya, setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ingat itu tercurah dalam Anda dan saya. Di dalam kita ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus, yang mengajar kita, yang membela kita setiap hari, setiap waktu. Makanya hubungan itu penting. Ayo, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu adalah hidup kita sebagai orang Kristen. Karena itu hidup kita di dalam Kristus adalah hubungan. Dan ingat, di saat kita berhubungan dengan Tuhan, itu ada pengharapan. Di saat kita membaca Alkitab kita, di saat kita merenungkan firman Tuhan, di situ banyak tertulis pengharapan di dalam Alkitab. Gitu. Makanya firman Tuhan bilang iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara mereka adalah kasih. Ingat, dasar kita adalah kasih Yesus. Ayo baca Alkitab kita. Bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa pengharapan. Seperti itu. Apa yang terus dalam kitab pengharapan? Oleh bilur Yesus, kamu telah sembuh. Apa yang menjadi masalah kalian? Ayo ucapkan berkat. Jangan ucapkan kutuk. Ucapkan berkat. Wah, hari ini indah sekali ya, penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wah, hari ini ulangan. Pasti aku bisa, aku semangat. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo ucapkan berkat. Jangan ucapkan kutuk. Hidup di dalam Yesus itulah hidup. Lebih dari hidup. Hidup dibilang lebih dari pemenang. Ayo. Hubungan dengan Tuhan itu penting supaya kita mengetahui bahwa banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Kita harus ucapkan seperti Yeskiel yang dituntun oleh Tuhan untuk mengucapkan nubuatan. Begitulah kita. Roh Tuhan ada pada kita sehingga kita punya kuasa untuk kita mengucapkan berkat. Mengucapkan untuk keadaan kita, untuk saat ini wabah COVID-19, kita harus mengucapkan berkat. Untuk orang-orang yang sakit, kita harus mengucapkan kesembuhan. Untuk keadaan masalah kita harus mengucapkan janji-janji Tuhan. Seperti Yeskiel dituntun oleh Tuhan. Begitu juga kita, sebagai anak-anak kesayangan Allah yang sudah ditebus oleh Yesus. Ucapkanlah nubuatan janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Father, forgive them, for they know not what they do.
you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Ya, gimana teman-teman firman yang sudah dibawakan oleh Mas Duta tadi? Menikmati nggak teman-teman? Gimana Mas Adi? Bagus banget. Karena kita aja nih rasa berterima banget ya Mas. Betul ya? Betul Mas. Bersyukur banget ya untuk setiap pemberitaan firman yang sudah diberitakan oleh Mas Duta. Semoga teman-teman semakin diponkan, semakin di apa ya Mas? Pokoknya semakin lebih mengenalkan Tuhan Yesus dalam setiap hal. Nah, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan sekaligus sebagai lagu penutup teman-teman. Kita mau bernyanyi bersama dengan lagu Bersama Bapa.
beribadah bersama Tuhan, kami boleh memuji-Mu bersama, boleh mendengarkan firman Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Engkau berikan pada kami, setiap kenyataan-Mu pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih juga Tuhan, Kau yang telah berkati kami dalam pelayanan kami, dalam kami beribadah Tuhan. Ampuni kami Tuhan selama kami mengikuti ibadah ini Tuhan, mungkin kami kurang memiliki sikap hati yang benar Tuhan. Tapi layakkan kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan, dan terus taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu dan telah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni dosa kami. Jangan bawa kami ke cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang memberi kerajaan dan sampai selamanya. Jadi kita dari Kompor punya sesuatu nih bagi kalian berulang tahun. Apa tuh hadiahnya? Kita punya sesuatu nyanyian. Yuk kita nyanyi. Wow. Silakan bawa musik. Wow. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita kali ini. Nah, berarti ini terakhir dong Mas Adi ya? Enggak dong, aku mau tahu nih teman-teman semua. Kami kakak-kakak dari Komisi Pemuda diberikan kesempatan oleh kakak-kakak dari Komisi Anak untuk melayani di ibadah Sibaot setiap bulan ketiga minggu keempat. Yeay, berarti kita ada kesempatan lagi ya Mas Adi? Iya, sampai Semangat. ketemu nanti di ibadah selanjutnya. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Kami harap kalian di rumah sehat-sehat semua. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi caranya beda ya hari ini. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama untuk mentransfer ke Bank BNI. Nomornya di bawah ini ya, 07 40 91 6429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Oke? Bye, sampai jumpa lagi.